Biar mereka tahu, nak, sebagaimana perintah Sayyidina Luqman kepada anaknya. Ya bunayya aqimis shalah. Sebelumnya, ya bunayya la tusyrik billah. Hei anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Diajari di dalamnya mana akidah yang benar. Cak mana cara beriman kepada Allah. Apa yang nak diimani. Maka ibu-ibu ngaji ini penting. Bahkan kata Sayyidina Ali, kalau ada wong 40 hari tidak ngaji, dia akan meleset dari kebenaran. Kenapa tidak? Mohon maaf, ibu-ibu, ayat Allah yang kita hafal, ya kita baca sama-sama. Ini hafal kalau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia terugi kata Allah demi masa kecuali 3 orang, iman dan beramal soleh. Tapi namanya wong beriman, wong namanya beramal soleh, ada tak ujiannya? Tanya sama ibu-ibu, wong beriman, wong beramal soleh, ada tak ujiannya? Banyak. Ibu-ibu nak baik dengan tetangga, ada tak ujiannya? Ada baik tetangga itu yang buat kita tak sabar. Kita berjalan dalam satu rumah, ada baik sesuatu hal yang membuat kita nyeleneh gitu loh. Dan yang namanya dalam perjalanan, dalam satu hari ke hari yang lain, ada dorongan-dorongan setan yang membuat kita tuh untuk berdosa. Tapi ingat kata Allah, tidak cukup hanya imanmu, tidak cukup dengan amal solehmu, karena kau akan tergeser dengan godaan selama kehidupan. Maka caranya apa? Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saat kita lalai, watawasaw bil haqqi. Ada yang ingatkan kita. Ini kayak gini nih. Oh, yang tadinya malas ibadah, habis dengar ceramah, semangat. Walaupun keluar masjid, lesu lah itu. Ya, ini pentingnya. Ketika kita lagi kesedihan, watawasaw bis sabr. Nih, Isra Mi'raj ini. Ini peristiwa dalam rangka menguatkan baginda Nabi. Di dalam kitab Muhammad yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Syekh Ahmad Ridha. Sebelum kejadian Isra dan Mi'raj ini, Nabi ditinggal oleh 2 orang yang dicintainya. Aku nak nyebut Nabi galau sebenarnya tidak lemah. Tapi Nabi sedih. Ditinggal oleh pamannya yang begitu membela. Jangankan dengan harta, nyawanya berdinduk untuk Rasulullah. Begitu juga dengan seorang wanita yang paling setia, Sayyidah Khadijah. Ada cerita yang paling romantis. Nak dengar tak ibu-ibu? Bapak-bapak nak dengar tak? Ya, mahal bayaran nak dengar. Karena Fahmi berupaya Ustaz Jam'an, ceramah ini bukan dongeng baik. Bukan cerita tekek hahaha, tekek hahaha, tidak. Biar ada ilmunya. Setuju tak kira-kira? Menak tekek baik yang ngundang pelawak. Ya, ini cerita yang nyata, cerita yang menggugah hati. Ketika Rasulullah masuk ke rumah, Sayyidah Khadijah lagi menyusui anaknya. Ini ditulis oleh siapa? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya, menyusui anaknya. Dan mohon maaf, yang keluar bukan susu lagi, sudah darah. Karena Rasulullah sudah berapa hari dan beserta istrinya tidak makan. Ketika Rasulullah datang, istrinya dengan mulia Khadijah, Sayyidah Khadijah menyambut Rasulullah berdiri. Nengok istrinya berdiri tadi, ibu-ibu. Rasulullah itu bergegas lari. Enggak usah berdiri, ngapu kau lagi nyusui. Disambut anaknya Sayyidah Fatimah, ditidurkan di atas kasur. Lalu apa yang paling disukai oleh Nabi kalau pulang dari capek berjihad di jalan Allah atau berdakwah? Tidur di pahanya Sayyidah Khadijah. Wak Tino masih tidur tak di paha Wak Tino? Pelajaran. Kalau Ayu masih tidur di paha Ayu masih ya. Tengok. Kalau ibu nak nonton kisah romantis, berhentilah nonton Korea. Kalau ibu nak nengok kisah romantis, berhentilah nonton India. Baca hadis Nabi. Baca sejarah bagaimana Nabi dengan istrinya. Tidur di paha istrinya bernama Sayyidah Khadijah. Ketika sedang istirahat,
Khadijah menangis meneteskan air mata. Lalu Rasulullah bangun, ma yubkiki, apa yang membuatmu nangis? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Engkau adalah wanita yang terhormat, hartamu kaya. Gara-gara menikah denganku hartamu habis. Orang menghinakanmu. Apa jawab Sayyidah Khadijah? Wanita mana ya Rasulullah merasa kecewa menjadi istrimu? Tapi yang kutangisi bukan itu. Yang kutangisi, aku berpikir hartaku sudah tiada dan sebentar lagi nyawaku akan tiba. Tiba masanya. Aku hanya berpikir apa lagi yang bisa aku berikan kepadamu. Maka aku berpesan kepadamu, wahai Rasulullah, kalaulah aku nanti meninggal dunia, engkau ingin menyeberang lautan dan tidak ada kapal, kalilah kuburku, rangkailah tulang-tulangku, kau jadikan kapal untuk menyeberangi lautan.